Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Pick Up. Pemirsa, Fakultas Vokasi adalah fakultas termuda yang ada di Universitas Hasanuddin. Vokasi pertama kali didirikan pada tahun 2022 kemarin. Walaupun terbilang masih sangat muda, Fakultas Vokasi hingga saat ini telah berhasil meraih berbagai prestasi yang luar biasa. Dalam episode Unhas Pickup kali ini, kita akan mengulik lebih dalam tentang Fakultas Vokasi. Nah, kali ini saya telah bersama dengan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Restu MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah kabar baik dan segar pada hari ini. Oke, alhamdulillah, Ya. Prof. Nah, jadi pemirsa, Prof. Restu ini pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tahun 2006 hingga 2007, kemudian menjadi Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tahun 2007 hingga 2015 ya, Prof. Kemudian menjabat sebagai Sekretaris Senat Akademik Universitas Hasanuddin pada tahun 2015 hingga 2018, pernah juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik pada tahun 2018 hingga 2022, dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin dari tahun 2022 hingga saat ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam dan lebih jauh mengenai Fakultas Vokasi nih, Prof, kita bincang-bincang dulu nih, terkait sebelum ditunjuk jadi Dekan Fakultas Vokasi. Nah, ini kan fakultas yang baru-baru didirikan tahun 2022 kemarin, dan Profesor adalah dekan pertama nih. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih, Prof? Iya, saya kira sebelum pembentukan Fakultas Vokasi memang saya dapat amanah sebagai Wakil Rektor. Dan pada saat itu memang kita menginisiasi adanya program vokasi yang saat itu pada beberapa fakultas. Setelah berjalan program vokasi pada beberapa fakultas, kemudian di tahun 2022 saya sebagai Wakil Rektor sudah menyelesaikan amanah yang diberikan. Namun program vokasi ini masih menjadi suatu program pendidikan yang dibutuhkan oleh Universitas Hasanuddin, sehingga kebijakan Bapak Rektor pada waktu itu mengembangkan pendidikan vokasi ini bukan hanya dikelola di beberapa fakultas, tetapi dibuat dalam satu unit yang namanya Fakultas Vokasi. Dan pada saat Fakultas Vokasi dibentuk secara formal, maka Pak Rektor memberi amanah kepada saya untuk kemudian meminta melanjutkan untuk mengelola pendidikan vokasi. Jadi bagi saya pengalaman untuk menjadi dekan pada suatu fakultas yang baru ini sudah yang kedua, karena pada saat saya di Fakultas Kehutanan saya juga dekan pertama. Jadi pertama Fakultas Kehutanan menjadi fakultas, saya lagi diamanahkan untuk menjadi dekan, dan pada saat Fakultas Vokasi dibuat juga diberi amanah, sehingga sepertinya saya ini selalu memulai dekan sebagai dekan yang pertama. Dekan pertama. Iya. Oke, jadi Dekan Fakultas Kehutanan pertama pada tahun 2007 dan Dekan Fakultas pertama untuk vokasi tahun 2022. Apakah sempat ada keraguan untuk memimpin fakultas yang baru, Prof? Ya, saya kira memang kalau keraguan sih tidak, tapi memang tantangannya berbeda. Karena pendidikan vokasi yang kita kembangkan di Universitas Hasanuddin ini adalah pendidikan vokasi yang berbasis kerjasama. Sehingga kita bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah. Dan memang cikal bakal pendidikan vokasi kita di Unhas ini memang khusus untuk Fakultas Vokasi itu berdasarkan kerjasama. Kita mulai dari ASMAT. Jadi kerjasama dari ASMAT. Pada waktu itu saya kira 2018 itu kita punya keprihatinan yang besar terhadap pemerintah ASMAT, karena pada saat 2017-2018 ada kejadian luar biasa kesehatan di pemerintah Kabupaten Asmat. Banyak masalah mereka hadapi mengenai kesehatan oleh masyarakatnya. Sehingga UNHAS menurunkan tim ke sana dari teman-teman dari bidang kesehatan
untuk pergi ke Asmat melihat apa yang menyebabkan permasalahan kesehatan di sana terjadi menjadi kejadian luar biasa di sana. Akhirnya setelah seminggu teman-teman di sana, para guru besar, pimpinan fakultas ke sana, dikaji dan dianalisis bahwa salah satu solusi untuk bisa mengatasi permasalahan ini adalah menyiapkan SDM, sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita punya kewajiban sebagai perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas SDM. Maka Unhas bekerja sama dengan Pemda Asmat untuk membuat program vokasi yang awalnya D3 kesehatan. Disitulah cikal bakal pendidikan vokasi sebenarnya kita mulai kembali. Kenapa saya katakan kita mulai kembali? Karena sebenarnya pendidikan vokasi di Unhas bukan hal yang baru. Iya. Karena pada tahun 80-an itu kita punya yang namanya Fakultas Non-Gelar Teknologi dan Fakultas Non-Gelar Ilmu Sosial, Fanoget dan Fanogis. Itu program diploma 3, vokasional. Kemudian tahun 90-an kita diamanahkan untuk membuat 2 politeknik. Satu Politeknik Negeri Ujung Pandang itu adalah Unhas yang membuat dengan Politeknik Negeri Pangkep, Politani. Pada waktu itu kami diamanahkan, Unhas diamanahkan membuat 2 politeknik itu, namun dalam perjalanannya itu ada kebijakan untuk memandirikan, sehingga harus melepas dari Unhas. Sejak itu Unhas tidak lagi mengelola pendidikan vokasional. Nanti pada tahun 2019 setelah kerjasama dengan Asmat, kemudian berkembang menjadi fakultas pada tahun 2022. Jadi memang Unhas selalu sebenarnya mengembangkan pendidikan vokasi sejak awal. Tapi baru kembali diinisiasi tahun 2019 dan kembali berdiri pada tahun 2022. Oke, begini Prof. Untuk vokasi sendiri masyarakat kita masih kurang literasi terkait penjelasannya. Mungkin bisa berbagi penjelasan dulu Prof terkait apa sebenarnya vokasi. Ya, memang kalau kita bicara tentang pendidikan vokasi ini memang tidak seperti pendidikan akademik. Yang selama ini pendidikan akademik itu sudah menjadi harapan dari masyarakat karena memang pengembangan pendidikan akademik itu jauh lebih maju. Pendidikan vokasional itu banyak sebenarnya berorientasi pada pendidikan-pendidikan politeknik. Politeknik, sehingga kita di Sulawesi Selatan ini hanya memiliki Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan Pangkep, dan juga ada politeknik swasta. Namun sebenarnya pendidikan vokasi itu sebenarnya pendidikan yang saat ini sebenarnya banyak dibutuhkan. Karena kita memahami sekarang kebutuhan-kebutuhan dunia kerja dan dunia industri itu harus berkait dengan skill dan keterampilan. Dan sebenarnya pendidikan vokasional itu menawarkan itu, bahwa pendidikan vokasional itu yang menjadi pembeda dengan pendidikan akademik itu karena kurikulumnya. Kalau pendidikan vokasional itu kurikulumnya 70% praktek, 30% teori. Kalau akademik itu 30% teori, 70% teori, 30% praktek. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar. Sehingga memang kalau kita lihat dalam kebutuhan dunia kerja, dunia industri, vokasional itu dibangun sebenarnya berdasarkan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Jadi dunia usaha dan dunia industri. Jadi kalau di vokasional itu kurikulumnya harus didasarkan pada kebutuhan industri dan kebutuhan dunia usaha. Sehingga memang harapannya setelah selesai itu mereka langsung match dengan kebutuhan tenaga kerja untuk industri. Apalagi memang kami dalam menyusun kurikulum itu, kami tidak hanya berdasarkan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, tapi kami juga berdasarkan pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Sehingga pendidikan vokasi khususnya di pendidikan tinggi itu harus memiliki kompetensi, dan kompetensi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan dunia usaha dan Jadi untuk kurikulum Fakultas Vokasi tadi 70% praktek, 30% teori. Jadi kalau akademik pada umumnya yang kita ketahui lebih kebanyakan teori daripada 70%.
teori dan 30% praktek. Oke. Untuk vokasi sendiri, untuk vokasi Universitas Hasanuddin sendiri ini, Prof. Ini ada beberapa kampus ya, Prof. Mungkin boleh dijelaskan. Jadi kami karena basis pengembangan pendidikan vokasi kita adalah basis kerjasama, sehingga kami memiliki kampus itu saat ini 5. 5 ya, Prof. 5 kampus kami yang sementara berjalan. Jadi ada kampus di Sidrap dengan 2 program studi, ada kampus di Sopeng dengan 3 program studi, ada kampus di Selayar dengan 2 program studi, ada kampus di Baru dengan 1 program studi, dan kampus di Makassar dengan 4 program studi. Sehingga saat ini kami mengelola 12 program studi. Kenapa ada kampus-kampus yang ada di daerah itu? Karena memang kampus di daerah itu inisiasinya itu adalah inisiasi dari Pemda yang bekerja sama dengan kita. Sehingga kampus-kampus di daerah kami itu adalah kampus yang memang disiapkan oleh pemerintah daerah. Kampus yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi kami fasilitas sarana prasarana itu disiapkan oleh pemerintah daerah yang kemudian nanti setelah disiapkan mereka akan menghibahkan ke Unhas. Jadi seperti kampus di Sidrap itu sudah dihibahkan. Jadi kampus yang ada di Sidrap itu sudah merupakan kampus dengan aset Unhas. Oke, jadi untuk sekarang Fakultas Vokasi ada 5 kampus. Tadi ada di Makassar, Sidrap, Sopeng, Selayar, dan Baru, dan ada 12 program studi. Prof. Apakah kedepannya ini akan ada program studi tambahan atau ada kampus yang akan diadakan lagi di daerah lain? Iya, menarik sekali ya. Jadi kalau program studi tambahan sebenarnya kalau kami melihat keinginan dari berbagai stakeholder, keinginan untuk membuka prodi baru itu banyak sekali untuk pendidikan vokasi. Bahkan sekarang ini yang mengusulkan ini ada antri 5 program studi baru yang 5 program studi mengusulkan untuk dibuka. Karena memang pendidikan vokasi itu kan pendidikan dengan keterampilan khusus. Dan pendidikan dengan keterampilan khusus ini kan akan menyasar kebutuhan tenaga kerja yang memang punya keterampilan khusus tersebut. Sehingga kita memang di Unhas punya keuntungan lah, artinya kelebihan karena kita punya fakultas-fakultas yang akademik, yang kemudian punya bidang keilmuan di situ yang membutuhkan sebenarnya tenaga-tenaga dari vokasi, khususnya tenaga-tenaga yang berkaitan dengan teknisi atau asisten untuk mensupport pendidikan yang akademik. Sehingga pendidikan vokasi dengan akademik itu adalah pendidikan yang berjalan bersamaan pada jalur yang masing-masing. Tetapi dia saling bersinergi untuk menyiapkan sumber daya yang saling mendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya pada bidang-bidang tertentu. Oke, jadi sekarang sudah ada 5 program studi yang antri ya, Prof? Oke, tentu memimpin fakultas dengan 5 kampus yang berbeda adalah hal yang cukup besar tantangannya ya, Prof. Tapi kalau kita lihat di sini, bagaimana sih sebenarnya fasilitas yang ada di masing-masing kampus? Ya, jadi kami memang dengan 5 fakultas ini kan sangat berbeda dengan fakultas yang lain ya. Karena kami mengelola 5 kampus di tempat yang berbeda, sehingga memang koordinasi dan komunikasi itu sangat diperlukan. Kemudian sistem manajemen yang memfasilitasi kebutuhan masing-masing kampus itu memang sangat diperlukan. Untuk mendukung itu, kami menyiapkan tenaga kependidikan yang ada di masing-masing kampus, dan kami, dosen-dosen kami di masing kampus itu kami rekrut, memang kami tempatkan di kampus di daerah. Jadi kalau kami merekrut misalkan dosen di kabupaten yang kampus Sopeng, itu kami memang meminta mereka punya komitmen untuk tinggal di kampus Sopeng. Sehingga di sana misalkan seperti di Sidrap, di Sopeng, selain kami punya gedung layanan administrasi, kami juga punya ruang kelas. Di kelas di Sidrap itu ada 8 kelas. Kemudian semua kelasnya ber-AC. Kemudian kami punya mes untuk dosen, karena dosen kami itu, karena baru kami belum memiliki dosen yang full lengkap, sehingga kami masih meminta dukungan dari fakultas, sehingga dosen-dosen fakultas yang nanti kalau datang ke daerah, itu nginapnya di mes yang atau wisma yang kami siapkan.
Begitu juga di Sopeng, kami juga punya mes di sana yang difasilitasi oleh Pemda. Kalau di Selayar itu untuk dosen-dosen kami bekerja sama dengan ada hotel di sana. Ada 2 hotel dan wisma kami kerjasama. Sehingga kalau dosen kami datang, itu langsung ke situ. Mereka sudah tahu bahwa itu dosen UNAS, kalau datang nginapnya di situ. Oh, jadi memang sudah disediakan tempat Sudah disiapkan penginapannya. untuk itu. Di samping dosen-dosen kami yang memang tinggal di tempat itu. Oke, baik Prof. Mungkin boleh ditahan dulu karena pemirsa sebentar lagi kita akan mengulik hal-hal yang lebih mendalam dari Fakultas Vokasi. Namun kita jeda untuk iklan beberapa saat. Baik pemirsa, terima kasih karena masih membersamai kami dalam Unhas Pickup. Nah, tadi sudah dijelaskan nih bahwa di Fakultas Vokasi ada 5 kampus yang berbeda yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan ada 12 program studi. Oke, baik nih Prof. Untuk tahun ini, tahun 2024, Kemendikbudristek telah mengeluarkan kebijakan baru bahwa jalur vokasi sudah bisa dipilih melalui jalur nasional. Apakah tahun ini ada pelonjakan pendaftaran bagi mahasiswa Fakultas Vokasi? Ya, saya kira ini menarik ya, karena memang ini yang kami sebenarnya harapkan dalam pendidikan vokasi. Karena kita harapkan pendidikan vokasi itu dibuka ruang yang sama dengan pendidikan akademik. Dan saya kira dengan kebijakan kementerian membuka ruang yang sama dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sehingga ada pilihan bagi mahasiswa untuk memilih pendidikan vokasi. Dan saya kira alhamdulillah pada saat ini, tahun ini melalui jalur SNBT, itu kami punya pendaftar untuk 11 program studi kami yang terdaftar dalam penerimaan mahasiswa baru ini. Itu pendaftarnya kurang lebih 3.860-an. 3.800 ya, Prof? Iya. Padahal kami punya kuota itu hanya 340-an. Yang akan diterima? Yang akan diterima. Pendaftarnya 3.800? 3.800. Jadi agak ketat ya persaingannya? Iya, alhamdulillah. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat sudah mulai mengenal dan memahami pendidikan vokasi. Sehingga yang selama ini masyarakat, kita punya asumsi masyarakat masih bertanya-tanya, apa itu pendidikan vokasi? Tapi dengan peminat yang banyak seperti itu, ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai memahami dan sudah mulai ingin mengenyam pendidikan pada pendidikan vokasi. Oke, jadi tadi ada 3.800 pendaftar tahun 2024 untuk vokasi sendiri, dan yang akan diterima cuma 340. Jadi sebenarnya untuk total seluruh mahasiswa yang akan diterima tahun ini ada berapa? Jadi kami punya kuota penerimaan untuk 12 program studi itu kurang lebih 770. 770. Tetapi itu dibagi dengan jalur. Ada jalur mandiri, ada jalur SNBT, dan ada jalur SNBP. Kami memang jalur SNBP
BP itu porsinya kami sekitar 20%. Ya. Kemudian jalur SNBT yang berbasis UTBK itu 50%. Oke. Kemudian porsi mandiri ini kami ada 30%. 30%. Kenapa kami punya porsi mandiri cukup besar? Karena kami punya program yang namanya jalur mandiri vokasi atau jalur kerjasama pemerintah daerah. Sehingga kami membuka ruang terhadap beberapa pemerintah daerah yang punya kemitraan dengan pendidikan fakultas vokasi untuk bisa memanfaatkan kuota kerjasama ini bagi pemerintah daerah, dan diutamakan pasti adalah masyarakat-masyarakat yang ada dalam wilayah pemerintah daerah. Terutama kami utamakan kepada nanti buka ruang untuk masyarakat penduduk asli yang ada di kampus kami di daerah. Oke. Iya. Oke, jadi jalur mandiri tadi ini cukup besar ya, Prof? Iya, 30%, cukup besar. Karena ada kerjasama Dengan pemerintah daerah. yang bermitra. Itu ada berapa yang sudah bermitra dengan fakultas? Jadi sekarang ini yang di dalam Provinsi Sulawesi Selatan itu tentu yang pertama adalah mitra kami pemerintah daerah di mana kampus kami berada. Karena seperti tadi saya katakan bahwa kampus di daerah itu kampus karena kemitraan antara UNHAS dan Pemda, sehingga kita tentu memberi ruang yang besar. Karena selama ini kalau kita harapkan mereka bersaing dalam jalur-jalur umum, itu mereka kurang terfasilitasi, sehingga kami buat kesempatan untuk itu. Di samping itu dari pemerintah yang di luar Provinsi Sulawesi Selatan juga ada, seperti misalkan dari Dompu, dari Nusa Tenggara Barat, itu setiap tahun itu mengirim mahasiswa dari penduduk asli mereka yang kita tes di sana untuk kemudian kuliah di Fakultas Vokasi. Tahun lalu mereka kirim 20, kemudian tahun ini 15, kemudian tahun depan itu dia akan lebih meningkatkan lagi jumlah. Ini beberapa pemerintah daerah ini, sementara kami juga koordinasi, itu rencananya juga akan membuat kerjasama seperti itu. Sehingga memang kita harapkan ke depan pendidikan vokasi itu lebih banyak kepada pendidikan-pendidikan yang memang kita harapkan bekerja sama ke depan, bukan saja bekerja sama dengan pemerintah daerah, tapi kita harapkan nanti kita bekerja sama dengan industri. Sehingga nanti kebutuhan industri itu kita akan siapkan dengan pendidikan yang kita lakukan di Fakultas Vokasi. Mudah-mudahan ke depan ini bisa berjalan dan berkembang. Mudah-mudahan ke depan ada kerjasama untuk industri ya. Oke, berbicara tentang penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Vokasi. Tadi ada 3.800 pendaftar dari SNBP ya? Iya, SNBT. Oh, SNBT ya, Prof. Untuk program studi terbanyak yang paling diminati di Fakultas Vokasi itu apa? Ya, kami punya program studi ini dengan bidang keilmuan yang sangat bervariasi. Kemudian kami punya bidang studi, program studi yang berkaitan dengan kedokteran gigi, yang kami sebut sebagai terapi gigi. Dan mulut. Kemudian kami juga punya program studi yang berkaitan dengan kedokteran hewan, yang kami sebut sebagai paramedik veteriner. Kemudian kami punya program studi yang berkaitan dengan pariwisata, destinasi pariwisata. Kemudian dalam bidang-bidang pertanian dan perikanan, peternakan, kami punya bidang studi teknologi pakan ternak, teknologi produksi ternak, dan agribisnis peternakan. Di bidang pertanian ada teknologi produksi tanaman pangan dan agribisnis pangan. Kemudian di bidang perikanan ada budidaya laut pantai dan teknologi aquacultur dan pasca panen perikanan. Dan kemudian di bidang engineering itu ada kami punya yang namanya teknologi metalurgi ekstraksi. Dan kemudian ada yang program studi baru ini, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Kalau dari program-program studi yang ada, memang kelihatannya yang banyak peminatnya ini seperti misalkan teknologi terapi gigi. Terapi gigi itu peminatnya cukup banyak. Cukup banyak. Kemudian program studi yang baru dibentuk tahun lalu, kemudian peminatnya banyak, itu teknologi metalurgi ekstraksi. Jadi itu cukup banyak dia punya. Kemudian destinasi pariwisata juga banyak peminatnya. Pariwisata ya? Iya, jadi kelihatan memang keinginan calon-calon mahasiswa untuk mengenyam pendidikan vokasi ini
ya sudah mulai mengalami peningkatan. Oke, jadi tadi untuk top 3 nih, Iya. Prof, yang paling banyak diminati ada Iya. terapi gigi dan Destinasi terapi pariwisata, destinasi pariwisata, kemudian teknologi metalurgi ekstraksi metalurgi. Dan ini untuk terapi gigi dan metalurgi ekstraksi ini kampusnya di Makassar ya, Prof? di Makassar, Kalau yang pariwisata tadi di Selayar. Oke, di Selayar. Nah, saat ini program Fakultas Vokasi ada Iya. 12 program studi ya, Prof. Iya. Untuk tenaga dosen sendiri, kan ini juga terbilang masih 2 tahun, masih Iya. sangat muda nih Fakultas Iya. Vokasi. Apakah ada tantangan sendiri untuk penyiapan tenaga dosen di Fakultas Vokasi? Ya, memang salah satu hal yang menjadi perhatian kami sebagai pimpinan fakultas itu adalah dosen. Ya. Karena tentu kami selalu mengutamakan penyiapan dosen karena kami memang akan menyiapkan dosen kami itu memang yang nantinya dosen-dosen yang berbasis kepada pendidikan vokasional. Ya. Sehingga saat ini memang kami masih mengharapkan memang bekerja sama dengan fakultas untuk menyiapkan dosen-dosen dan fakultas untuk membantu. Tapi kami dalam 2 tahun ini sudah berusaha untuk menyiapkan dosen sehingga kami punya dosen sekarang itu ada 60. 60 ya. 60 yang umumnya dosen-dosen muda. Dosen-dosen muda. Dosen muda, mereka-mereka yang baru selesai berdasarkan bidang ilmu, sudah punya pendidikan magister. Bahkan sebenarnya kami punya dosen muda, dosen baru itu yang sudah berpendidikan doktor. Ada beberapa. Beberapa ya. Beberapa. Jadi memang prioritas kami itu, walaupun memang usaha untuk mendapatkan dosen itu tidak mudah. Iya. Kalau melalui jalur-jalur tes, ya baru-baru ini alhamdulillah kami dapat jatah yang lulus di dosen untuk vokasi itu ada 10 untuk 10. PNS. Oke. Kemudian kami juga merekrut melalui NIDK itu, kemudian juga ada yang kami rekrut melalui kontrak yang kami fasilitasi di fakultas. Sehingga memang dosen ini menjadi prioritas kita untuk menyiapkan, dan alhamdulillah saya kira dengan 60 dosen tersebar di seluruh program studi, kemudian disupport dengan dosen-dosen yang berada dari fakultas terkait, ini mendukung kami untuk bisa proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Oke, jadi untuk saat ini Fakultas Vokasi sudah memiliki 60, Iya. kurang lebih 60 dosen Dosen. yang tersebar di 5 kampus untuk 12 program studi. Dan rata-rata dosen Fakultas Vokasi adalah dosen-dosen muda. Oke. Di bawah 30. Di bawah 30 ya. Jadi makin semangat nanti kuliahnya Iya. mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya nih Prof. Visi misi dari Fakultas Vokasi sendiri, Universitas Hasanuddin sendiri itu seperti apa? Jadi saya kira visi Fakultas Vokasi itu tidak terlepas dari visi universitas. Betul. Jadi visi universitas itu kan menghasilkan insan cendekia berkarakter, kemudian dengan berbasis pada benua maritim. Tentu vokasi juga akan mengacu pada visi itu. Tapi penekanan kami di vokasi itu bahwa visi kami itu menekankan pada selain menghasilkan insan cendekia yang berkarakter, juga menghasilkan sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Dan kita mengarahkan visi untuk kita itu selain punya kompetensi itu dengan skill dan inovasi yang mumpuni, kita juga harapkan mereka mempunyai kemampuan wirausaha. Sehingga nanti mereka setelah selesai, selain memiliki kompetensi yang nanti mereka dapatkan, karena kami itu dalam pengembangan pendidikan vokasi, alumni kami nanti itu bukan hanya mendapatkan ijazah dari Unhas, tapi dia juga akan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Nasional Profesi, BNSP, yang itu diakui secara nasional dan internasional. Sehingga alumni kita nanti itu harapannya itu punya ijazah dan punya sertifikat. Kita mengorientasikan minimal 2 sertifikat kompetensi yang dimiliki. Sehingga dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki, sebenarnya kalau dia mau mendaftar di kerja, bukan ijazahnya yang diperlihatkan, sertifikat kompetensi bahwa dia kompeten pada bidang ini. Sehingga yang membutuhkan itu tidak ragu lagi bahwa mereka punya sertifikat untuk itu. Jadi untuk para alumni Fakultas Vokasi punya ijazah, punya sertifikat kompetensi juga. Baik Prof. Untuk terakhir, mungkin bisa closing statement-nya terkait dengan
target yang hendak dicapai dalam waktu dekat untuk Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin? Iya, saya kira target itu tentu merupakan target yang kami turunkan dari target universitas. Jadi banyak target-target universitas yang menjadi pengembangan, termasuk seperti misalkan internasionalisasi. Oke. Kami juga tentu Fakultas Vokasi itu akan mengembangkan juga itu, sehingga kami selama ini membangun komunikasi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Bahkan kami saat ini mengirim 4 dosen muda kami itu ke misalkan di Cina kerjasama dengan pendidikan vokasi di sana. Tahun lalu kami kirim 1 ke Jepang, kemudian 1 ke Bangkok, kemudian ke Singapura untuk kemudian bisa mengembangkan kolaborasi internasional, sehingga kita harapkan ke depan mahasiswa vokasi itu magangnya itu bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri pada mitra-mitra kami yang ada di luar negeri. Yang kedua tentu kita harapkan target juga Unhas ini kan memberi ruang yang besar untuk masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Sehingga kita di pendidikan vokasi, Fakultas Vokasi ini membuka ruang yang besar untuk masyarakat umum untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Yang ketiga, saya kira harapan ke depan kita itu kita berusaha untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang punya keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Sehingga usaha untuk mengakselerasi pembangunan dengan ketersediaan tenaga kerja yang terampil ini dengan kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuan itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dalam rangka memberi peran dalam rangka peningkatan ekonomi secara nasional maupun secara global. Oke, Ya. baik, terima kasih banyak Prof atas closing Ya. statement-nya. Pemirsa, itulah tadi pembahasan kita bersama dengan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Restu MP. Semoga menambah wawasan kita bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada keahlian terapan tertentu. Iya. Baik pemirsa, itulah tadi Unhas Pick Up kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Pick Up di episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik lainnya. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.